Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kita di agenda Ngopi Dingin, ngorek perkara ilmu dan sharing di Mujahidin. Pada kali ini kita kedatangan narasumber dan pengurus DKM Masjid Jami Al Mujahidin Depok 2 Tengah. Ada Ustadz Arif sebagai narasumber pada hari ini, dan ada Pak Agus sebagai Wakil Ketua DKM Masjid Jami Al Mujahidin Depok 2 Tengah, dan Pak Gunawan sebagai Bendahara Masjid Jami Mujahidin Depok 2 Tengah. Nah, kita hari ini akan membahas materi tema-tema yang sangat ramai dibahas, apalagi buat kaula muda. Karena memang sebelum Ramadan ini pasti banyak ya yang mau nikah gitu, bahkan udah nikah gitu. Nah, mungkin banyak ada pertanyaan. Kemarin itu teman saya itu seminggu sebelum Ramadan dia itu menikah, lalu rencana bahkan banyak agenda ataupun kegiatan-kegiatan Ramadan ini ya diisi dengan kegiatan ibadah. Salah satunya ya kalau nikah kan pasti ibadah, berhubungan intim juga ibadah gitu Pak ya, Ya, di dalam betul. puasa ini kan, bahkan di dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari. Nah, ada pertanyaan Pak, bagaimana kalau misalkan pengantin baru ini ketika buka puasa langsung berhubungan intim atau berjima itu Pak, itu gimana Pak hukumnya, ya kan? Kita agak bingung juga nih kan, Apalagi musim dingin gitu musim ya. dingin gitu kan, apalagi Musim hujan. siang hujan ya kan, malamnya buka puasa seperti itu gitu kan. Kalau kita biasa air putih dulu ke masjid nih nggak langsung gitu, itu gimana gitu kan? Nggak tahan. Gimana ya, nggak tahan kan? Kita juga bingung juga itu gitu. Itu mungkin ada tanggapan ataupun sanggahan dari Pak Ustadz Arif terkait masalah berikut gitu, masalah tersebut di kalangan anak muda yang baru nikah nih Pak. Oke, Gimana, Pak? baik. Yang pertama, memang di kita ada fenomena menikah itu pada waktu-waktu tertentu dengan harapan ada berkah di situ. Kemudian ada harapan banyak orang memberikan doa sehingga pernikahannya itu menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, itu memang bagus karena memang menikah itu juga bagian dari ibadah. Iya. Nah, bagaimana kaitannya nikah, ibadahnya orang nikah? Jadi nikah itu sudah ibadah, di dalamnya ada ibadah lagi, salah satunya ya berhubungan tadi, itu ibadah juga. Kemudian kaitannya dengan Ramadan. Yang pertama, salah satu fungsi dari puasa itu adalah belajar kita mengendalikan diri, termasuk mengendalikan hawa nafsu. Nah ya, mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, bukan sepanjang Ramadan, tapi dalam satu hari ada batasan, ada waktu dari mintulu'il fajri, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, ketika terbenam matahari, kita dianjurkan untuk bersegera buka puasa. Memang yang diajarkan oleh Nabi itu bersegeralah berbuka puasa ketika memasukin waktu berbuka, begitu ya. Betul. Jadi kalau yang muadzin itu biasanya begitu masuk dia minum dulu, membatalkan dulu baru adzan. Boleh karena itu sudah masuk. Biasanya apa? Ya di zaman Nabi seperti kita tahu dengan kurma dan air putih. Itu memang memang lazim. Dan Nabi memang banyak sekali sahabat yang memang berbuka seperti itu, dan yang itu yang kemudian kita ikutin. Nah, tapi bagaimana dengan ini pada pengantin baru yang kok logikanya mungkin begini, kan yang nggak boleh itu selama kita berhubungan intim itu selama Puasa. menjalankan puasa. Nah, bagaimana kalau sudah masukin waktu berbuka, artinya sudah terputus itu kan, sudah terputus kewajiban itu. Sesuatu yang tidak boleh ketika kita berpuasa itu boleh, minum tidak boleh jadi boleh. Makan tidak boleh jadi boleh. Kemudian termasuk berhubungan yang awalnya memang tidak boleh, bahkan ada kafaratnya, ini jadi boleh. Nah, bagaimana kalau dilakukan begitu masuk buka puasa kemudian melakukan itu?
Nah, kebayang Pak Agus ya. Iya. Bagaimana buru-buru ya Pak Agus ya. Temanya aja pengantin baru. Jadi gini, ini bukan persoalan bagaimana hukumnya, tapi mari kita lihat pada masa Nabi itu ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Umar. Dari berbagai riwayat, Abdullah ibnu Umar ini memang Allah anugerahkan itu apa ya? Hasrat ininya memang di atas sahabat yang lain, libidonya memang di atas yang lain, sehingga karena puasa kalau di Timur Tengah di Saudi itu kan lebih lama sekitar 2 jam dari kita. Jadi kebayang kan panjangnya buka, panjangnya berpuasa, sehingga Abdullah ibnu Umar ini punya cara berbuka puasa yang unik. Jadi dijelaskan dalam berbagai kitab itu, berbagai referensi klasik. Begitu memasukin berbuka puasa, Abdullah ibnu Umar ini langsung begituan. Dan ini dibenarkan, tidak ada masalah. Karena memang itu bagian sudah memasuki, intinya sudah memasuki waktu berbuka puasa. Memang kemudian sahabat yang lain yang tidak melakukan, tidak menyalahkan itu, hanya memang tahu, oh iya, kalau Abdullah ibnu Umar beginilah dia berbuka puasanya. Apakah setiap hari? Tentu tidak, gitu kan? Nggak tahu kalau pengantin baru. Waktu Mas Suryadi gimana dulu? Saya sih bulan puasa itu ini Pak kebanjiran rumah. Oh, kebanjiran, jadi nggak sempet ya? Sempet. Ini lagi musim hujan itu kan. Kalau Pak Agus buka puasa, Banjir setempat apa Banjir air Pak. Saya pengalaman puasa dong. kalau Pak Agus begitu buka puasa biasanya masih ada di atas bus. Iya. Kadang sering buka puasa di atas bus Pak Agus ya. Karena kerja saya kan jauh. Iya, Di betul. bandara, ya. Oke, jadi Gitu. persoalannya boleh atau tidak, ada contoh pada zaman Nabi dan itu memang tidak dilarang. Kenapa? Karena memasuki waktu berbuka puasa itu kategorinya sudah malam. Dalam Al-Qur'an, uhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum. Kami halalkan malam-malam bulan Ramadan itu kamu mendekat artinya arafat itu mendekat, nempel gitu ya. Nempel ya, berhubungan maksudnya Kayak itu. pakaian gitu ya. Hah? Kayak pakaian gitu nempel gitu. Perangko. Perangko. Kayak perangko. Kenal perangko enggak? Oh, masih ikat. Masih, ingat masih, perangko. masih. Kalau Pak Mas Gunawan, Pak Agus ini Ada. memang zamannya orang perangko ya dulu, jadi tahu Pelajaran bahasa Indonesia. gimana ada. nempelnya perangko. Nah, di surat. Oke, baik. Dijilat dulu. Jadi persoalannya bukan boleh tidak boleh, memang dibolehkan. Memang itu tidak lazim, tapi sesuatu yang tidak lazim bukan berarti salah. Iya. Nah, diperbolehkan. Dan yang menarik dari kisah Abdullah ibnu Umar ini, melakukan itu dengan satu tujuan mulia yang lain. Kenapa? Supaya setelah sholat maghrib sudah tersalurkan semua, konsentrasinya sudah untuk ibadah kemudian. Jadi untuk ibadah setelah Isya melakukan sholat malam, itu sholat malamnya juga terus sampai seperti yang diajarkan Nabi itu, terus menghabiskan malam itu untuk ibadah. Jadi ya ini ibadahnya ibadah yang betulan ya, yang ini yang ibadah memang berzikir ya, bukan ibadah yang itu lagi. Kalau mau nambah juga nggak apa-apa Mas Suryadi. Boleh. Soalnya gini, kan kalau sekarang ini kan ya nggak ada yang memang anak muda ini kan tinggal sama ibunya gitu kan. Ibunya Iya. lagi buka puasa, tiba-tiba nih anak mana gitu di kamar berduaan, berisik lagi. Itu yang menjadi kemenangan gitu. Itu kan orang tua kadang nggak ngerti Pak. Nah, baik. Disinilah pentingnya kita yang namanya dalam agama itu bukan hanya soal hukum, ya. Yang agama itu bukan hanya soal hukum, bukan hanya soal syariat, kemudian bukan hanya soal boleh tidak boleh, tapi ada yang di atas itu yang namanya etika, adab. Nah, kalau masih kumpul dengan orang tua, kemudian masih mondok di Pondok Mertua Indah, ya, di Mertua Indah, kemudian mertuanya itu memang punya kebiasaan, tradisi bahwa sudah bertahun-tahun kalau buka puasa itu ayo bareng-bareng gitu kan. Ya ini menantunya harus topo seliro juga gitu kan. Itulah pentingnya adab, itulah pentingnya akhlak, supaya apa? Supaya kita dalam menjalankan ibadah sekalipun itu tetap berdiri di akhlak itu ada di atas. Contoh sederhana, kalau ada orang
sholat, kita itu kan melintas di depannya itu nggak diperbolehkan. Iya. Itu bukan semata-mata persoalan hukum, tapi itu adalah persoalan adab. Sama juga contoh lain bagaimana menempatkan adab itu, bahkan adab di atas ilmu itu. Suatu ketika Rasulullah itu terlambat untuk datang ke masjid karena ada hajat di belakang, sampai komat Nabi belum datang. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar maju untuk menjadi imam. Menjelang akan sholat, begitu melihat ke belakang, sawusufakum, Nabi datang. Nah, begitu Nabi datang, Abu Bakar langsung meminta Nabi untuk sholat, untuk memimpin sholat. Kata Nabi, enggak usah. Kamu sudah ada di posisi itu, kamu lanjutkan. Dua-duanya adalah menunjukkan bagaimana akhlak itu dijunjung. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar melihat ada Nabilah yang berhak untuk menjadi imam. Tapi Rasulullah menariknya, karena sudah melihat Abu Bakar ada di mihrab di tempat imam, tidak serta-merta sebagai Nabi, ya udah lu minggir dulu, gua yang jadi imam. Enggak begitu juga gitu kan. Inilah yang namanya menempatkan adab di atas hal yang lain, karena kita melihat ibadah itu bukan semata-mata persoalan hukum, bukan semata-mata persoalan syariat boleh tidak boleh, tapi ada juga faktor adab. Nah, itulah sama dengan kita berpuasa, tepo seliro dengan orang yang berpuasa, bahkan mungkin yang juga tidak berpuasa karena berhalangan. Nah, dalam kasus tadi, kalau masih di mertua indah, kecuali mertuanya memang Ngasih kode gitu, ngasih kode. Ya, kasih kode, lu tahu begitu, ya silakan kode aja, gitu. nggak ada masalah. Mah, gitu, mah aku mau izin dulu gitu. Mau bukanya dengan yang lain, Iya, gitu. betul, Boleh, betul. boleh. Yang penting apa? Bukan soal hukum larang boleh atau tidak bolehnya, tapi ada etika yang harus dijunjung bersama. Bahkan ketika kita berbuka puasa, sholat ada etikanya, kita kepada orang yang lebih senior juga ada etikanya, kemudian anak yang kecil, bahkan ketika ada anak-anak bandel dalam sholat itu, kita pun ada anak-anak itu ada etikanya untuk memberitahu. Siap. Pak Gusbek tentang puasa, masih puasa nih. Ya kan kadang kalau misalkan gini Pak, ya kan anak muda ini kan kalau cipika-cipiki gimana itu Pak, kan gitu kan, sama istri itu kan. Ya kalau puasa janganlah. Tetap ada puasa, tetap ada ketika sudah cipika-cipiki, jadi ada itu sudah mulai nyerempet. Nah, puasa itu kan justru yang paling penting bukan soal kita nahan haus dan makannya, tapi menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan sekedar cipika-cipiki, tapi ghibah, kemudian Gosip gitu ya. Gosip. Itu berarti juga ya. Ngomong di WhatsApp gitu. Nah, Belum puasa gibahnya di WhatsApp gitu ya. ya berhenti bergibah, oke? Ngomongin istri orang di WhatsApp juga berarti ya. Wah, si orang sih jangan diomongin. Bisa gawat. Ya. Makanya cipika-cipiki kalau emang kebiasaan kita pamit itu berarti Ya, boleh. Jadi kan? persoalannya kalau cipika-cipiki itu kan ada yang satu memang siapa dengan siapa, anak dengan orang tua, itu adab. Tapi kalau orang belum muhrim, belum mahramnya, cipika-cipiki ya tentu itu bukan adab gitu kan. Puasa juga boleh. Nggak boleh. Kurang adab kalau itu. Jawab Pak Agus mungkin. Kalau Pak Ustadz nih, saya ada ini karena topiknya pengantin baru, jadi ingat dulu ya waktu muda, masa-masa pengantin baru ya. Tuh. Pada saat puasa, kira-kira kita kan karena pengantin baru udah menghayal gitu ya, ntar pas mau buka puasa gua mau begini, itu kira-kira membatalkan nggak tuh ya kalau udah kayak gitu? Baik, jadi ini salah satu hikmah puasa itu yang paling besar adalah pengendalian nafsu, termasuk nafsu membayangkan, membayangkan Makanan gitu Pak. Bukannya makan apa nih gitu ini ya. udah akan makan. Makan apa gitu. Sebenarnya kalau kita memulai awal puasa sekarang, biasanya hari puasa hari pertama, kedua,
kita itu segala sesuatu akan kita beli dan kita bayangkan itu untuk buka puasa. Tapi kenyataannya puasa-puasa sebelumnya begitu masuk buka puasa, dari 10 makanan hidangan yang ada kita hanya makan 1. Nah, untuk kita menghindari lagi apa ya, nafsu mata, nafsu membayangkan, ingatkan aja dulu, iya tahun lalu aku juga ngalamin begini, ingin makan semua, ternyata yang dimakan 1 mubazir. Jadi itulah puasa yang apa ya, yang nilai-nilai puasa yang akan banyak memberikan pengaruh kepada kita itu sebetulnya bukan pada soal makan dan minumnya, tapi yang lebih utama adalah pengendalian diri, pengendalian nafsu dan pengendalian diri itu wujudnya banyak, membayangkan hal-hal yang wah nanti kalau buka puasa ini akan aku raut semua. Ngumpulin ada 10 makanan, yang dimakan 1 ya bagus ya. Begitu 1 aja sudah kenyang gitu kan. Jadi gitu kira-kira. Iya, biasanya kalau kayak di buka bersama kayak ada dari kantor atau apa, biasanya ke tempat yang mewah tuh biasanya, Iya. di kantor kan, resto atau ke hotel. Itu juga tuh biasanya nggak kemakan tuh langsung. Nggak kemakan. Banyak. Padahal kan bayarnya per orang gitu, jangan langsung, walaupun you can eat all gitu kan. Cuman ya tadi tuh kita dia ada yang paling enak itu ngambil duluan, yang udah yang lain nggak kemakan. Ya, Selesai. makanya bawa plastik ya. Bawa plastik langsung bungkus gitu kan. Justru kalau bawa plastik kita bawa pulang itu jauh lebih afdol. Kenapa? Menghindari mubazir. Mubazir. Jangan sampai mubazir. Betul, betul. Siapa tahu yang membawa plastik kemudian itu kita bawa pulang, bukan berarti dibawa pulang loh. Betul. Bisa jadi di jalan memang dia niatkan, aku akan kasih pada orang-orang di jalan yang belum pernah merasakan makanan seperti ini. Orang-orang gelandangan, pengemis mungkin di jalan. Siapa tahu memang niatnya dia memang niat untuk itu. Itulah pentingnya kalau kita berhusnudzon terhadap segala hal, kita akan nyaman melihatnya. Jadi berbuka puasa itu, kembali kepada pertanyaan awal, berbuka puasa itu boleh dengan dengan hal-hal yang memang dibolehkan dalam Al-Quran itu ya. Ya kalau dicontohkan dengan oleh Nabi ya minum, kemudian makan kurma. Kalau kita mungkin makan buah, monggo makan buah yang lain. Kemudian bagaimana dengan yang berkumpul langsung dengan istri, ada contoh pada masa Nabi itu dan itu tidak dipersalahkan. Oke. Jadi berbahagialah yang baru nikah tuh ya, pengantin baru ya. Oke, terima kasih Ustadz Arif dan Pak Agus dan Pak Gunawan. Jadi kesimpulan hari ini ya, bagi teman-teman kaula muda yang memang sudah menikah dan menjalani bulan puasa, silahkan berbuka puasa sepuas Anda. Itu karena memang setelah puasa itu berbuka itu udah bebas ya, udah tidak ada tantangan ataupun rintangan dan lainnya. Itu terima kasih Bapak yang hadir pada malam hari ini. Bagi jamaah yang ada pertanyaan, silakan DM ke kami, Instagram kami, Masjid Jami Mujahidin Depok 2 Tengah. Dan jangan lupa di YouTube kami, like dan subscribe YouTube kami untuk membantu kami dalam pengembangan media sosial, pengembangan dakwah melalui media sosial. Insya Allah nanti kita akan tunggu pertanyaan dari jamaah nih, dari teman-teman nih. ngobrol lagi ya. Ngobrol lagi, nanti kita bahas lagi nih Pak Ustadz Arif ya, di Ngopi Dingin, ngorek perkara ilmu dan sharing di Mujahidin. Mungkin itu saja dari kami ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan Amin. bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terbaik buat Amin. kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.